Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku Tuhan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu sebab aku menyertai. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah mendengar ungkapan yang berkata, si surang do madok nasito. Artinya apa, saudara? Bahwa kita akan menghadapi banyak masalah, bahkan akan sering dipersalahkan ketika bertindak dalam kebenaran. Oleh situasi tersebut, ada banyak orang yang mundur berbuat kebenaran dan membiarkan ketidakbenaran bertindak, walaupun kita mengetahui hal itu adalah salah di hadapan Tuhan. Kalau ada banyak orang yang mundur, saudara-saudara, apakah kita juga harus mundur? Yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus Yesus, yang mengatakan diri orang yang percaya. Namun perlu kita ketahui, Yeremia yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel, banyak mendapatkan persoalan, saudara-saudara. Penghakiman Allah tentu sangat objektif, karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Alasan hukuman yang ditimpakan Allah kepada umatnya adalah karena mereka telah berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah buatan tangannya sendiri. Ini merupakan hal yang sangat jahat di mata Allah. Karenanya saudara-saudara, Allah meminta Yeremia untuk bersikap tegas dan tidak perlu takut terhadap tekanan bangsanya. Yeremia sudah pasti akan mendapatkan caci maki dari bangsanya. Ia mungkin dituduh orang yang tidak peduli pada bangsanya, senang melihat kondisi bangsanya di dalam karut marut, dan dituding akan sikap Allah yang lalu. Allah meyakinkan Yeremia kalau bangsanya pasti akan memerangi. Namun saudara-saudara, Allah berjanji akan melindungi Yeremia. Demikian janji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak takut berbuat baik dan benar di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Memang resikonya tidak mudah. Seperti Yeremia yang menjadi public enemy di tengah bangsanya sendiri. Tekanan yang dirasakan tidak hanya menyangkut fisik saja, tetapi secara psikologis juga sangat hebat, merenggut energi. Namun ada janji Tuhan yang indah bagi kita, saudara-saudara, yang memiliki komitmen bahwa Tuhan akan menyertai kita dan tidak akan melepaskan kita. Sehingga sekalipun banyak orang yang memerangi kita, tetapi mereka tidak akan dapat mengalahkan kita. Saudara yang terkasih, penderitaan merupakan bagian dari hidup di dunia ini. Ini adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang mutlak. Apalagi kalau kita mau menjadi murid yang baik, bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa? Karena si iblis pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatan bala tentara neraka untuk memerangi kita. Kan tetapi saudara-saudara, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita seperti sapaan kita saat ini, sehingga kita tidak perlu takut. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman. Suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Seperti rasa sakit atau ancaman hanya
dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar. Salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun ketakutan akan menjadi masalah besar saudara-saudara bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai olehnya, sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas saudara-saudara. Di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita dan penyertaannya itu sungguh sempurna. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa telah berjanji akan tetap setia dan menolong umatnya. Karena tangan kanannya berkuasa untuk menghadapi semua musuh sehebat apapun itu saudara-saudara. Hal itulah yang dibuktikan dengan membebaskan umatnya oleh kuasanya saudara-saudara, dengan memakai tangan Raja Quraisy untuk tujuannya. Ini penting bagi kita yang berharap akan pertolongan dan janji setia Tuhan. Kita yakin dengan sungguh akan kuasanya. Itu yang menjadi kekuatan kita, menopang kita, dan memberi semangat yang baru terhadap kehidupan kita di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita. Percayalah saudara-saudara bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita. Yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tidak pernah datang terlambat. Akan menopang, membangkitkan, dan menolong kita. Satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjagai setiap orang yang percaya sehingga tidak terkalahkan oleh dunia ini. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Mari Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hidup para pendengar Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dikuatkan, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Izinkan Tuhan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa tidak henti-hentinya untuk setiap jemaat hamba-Mu yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Itu juga yang telah Engkau percayakan kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Bagi setiap orang yang belum bekerja, berikan pekerjaan Tuhan. Bagi setiap yang sudah bekerja, jadikan saksi-saksi. Oleh kuasa-Mu, pasti segala sesuatunya akan nyata. Pada kesempatan ini juga Tuhan hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Yang sakit mari Engkau sembuhkan. Sebagaimana itu hukuman Ella. Tidak henti-hentinya hamba berdoa. Karena memang tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga hamba berdoa untuk adikku Tuhan Hermantono Tambunan, mari kuasai hidupnya sehingga iman percayanya selalu terarah kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, seorang anak yang bernama Gabriel Situmorang yang lagi dalam keadaan sakit. Mari Engkau berikan kuasa kesembuhan sehingga ia beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu sehingga mereka selalu mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.